MPASI pemula lebih baik homemade atau instan ya? Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku Merina. Di video kali ini aku mau sharing tentang MPASI pemula lebih baik homemade atau instan ya. Tapi seperti biasa sebelum video ini lanjut, aku mau ajak Mama buat like, comment, and subscribe YouTube channel aku supaya aku makin semangat buat video seputar info kesehatan ibu dan anak. MPASI adalah makanan pendamping ASI. Ya iyalah, itu maksudnya kepanjangan dari makanan pendamping ASI. Kenapa sih ASI harus didampingi sama makanan? Karena ketika bayi menginjak usia 6 bulan, kebutuhan kalori sama zat besinya itu udah makin bertambah karena seiring dengan bertambahnya aktivitas bayi. Kalau waktu baru lahir, bayi baru bisa rebahan, tiduran, tapi kalau udah 6 bulan, bayi kan udah bisa berguling, udah bisa ngangkat kepala, udah bisa ngoceh. Artinya, kalori yang dipakai sama bayi itu akan lebih banyak. Emang nggak cukup kalori dari ASI? Cukup sih sebenarnya kalau bayi nyusu terus kalorinya itu bisa tercukupi dari ASI. Tapi ASI itu kandungan zat besinya rendah. Jadi ASI itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan zat besi pada bayi di atas 6 bulan. Kalau udah ngomongin zat besi, itu pasti berhubungannya sama anemia. Kalau bayi kekurangan zat besi, bayinya bisa anemia. Kalau bayi anemia, bayinya pasti jadi lesu, lemah, lunglai, nafsu makan menurun, GTM, berat badan seret, mudah infeksi, dan yang paling penting, berpengaruh juga ke perkembangan otaknya. Serem kan kalau udah ngomongin zat besi, anemia, dan dampak-dampaknya. Nah makanya kenapa di usia 6 bulan bayi itu harus udah memulai MPASI. Tujuannya untuk mencegah bayinya anemia, untuk mencukupi kalori dan zat besi bayi. MPASI instan adalah MPASI yang sudah dibentuk dalam bentuk kemasan yang dijual di supermarket. Misalnya ada dari merek Cerelac, Milna, Promina yang dalam kemasannya itu tertera MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi mama jangan sampai keliru dengan cemilan bayi ya, karena kandungannya itu beda antara MPASI dengan cemilan bayi. Kalau MPASI homemade itu adalah makanan pendamping ASI yang mama buat sendiri di rumah dengan penuh cinta, dengan bahan-bahan makanan yang ada di pasar yang mama beli mentahannya. Terus lebih baik mana sih, instan atau homemade? Sebenarnya semua ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau MPASI instan, kelebihannya itu simple. Mama tinggal beli di supermarket, buka bungkusnya, masukkan ke mangkuk, lalu tinyuh dengan air hangat. Selesai, bayi makan. Selain itu, MPASI instan kandungan gizinya itu udah tertera jelas di dalam kemasan, dan setiap MPASI instan itu yang sudah lulus uji Badan POM itu pasti sudah memenuhi standar kodeks internasional. Jadi memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan zat gizi pada bayi. Jadi pada MPASI instan itu cenderung akan lebih bisa memenuhi kebutuhan kalori dan zat besi pada bayi karena si makanannya itu sudah di standar oleh kodeks internasional. Takarannya segini zat besinya, segini zat gizinya, segini karbohidratnya, dan lain-lain. Tapi kurangnya MPASI instan itu rasanya ya itu-itu aja. Mau rasa ayam kampung, mau rasa sop ayam kampung, mau rasa labu ayam kampung, rasanya gitu-gitu aja, bau kemasan. Terus juga teksturnya ya itu-itu aja, nggak bisa sesuai dengan kemauan kita. Teksturnya ya kayak gitu aja. Jadi khawatir nggak sih bayi nantinya jadi nggak mengenal banyak rasa kalau misalnya terlalu banyak makan MPASI instan? Terus juga takutnya nanti pas dia mulai makanan keluarga karena dia nggak dikenalin banyak rasa, jadinya dia jadi pemilih makanan, jadi eaty picker, kayak gitu nggak sih? Terus ada bahan pengawetnya. Eits, kalau ini aku nggak setuju sih, karena pada makanan instan bayi itu nggak bisa disamakan dengan makanan instan dewasa. Pada makanan instan bayi yang lulus uji POM itu udah pasti sesuai dengan standar kodeks internasional. Itu udah pasti
tidak ada kandungan pengawet, pemanis buatan, dan bahan-bahan kimia lain yang membahayakan bayi. Nah, jadi itu memang sudah dipastikan aman untuk dikonsumsi bayi. Jadi kalau soal bahan pengawet ini, mama sebenarnya nggak perlu khawatir sih. Terus kalau MPASI homemade gimana? Kalau MPASI homemade, kelebihannya itu rasa itu lebih bervariasi tentunya. Dengan bahan-bahanan makanan yang ada di pasar, mama bisa buat apapun jadi bubur bayi. Terus juga tekstur bisa disesuaikan sama usia bayi, jadi teksturnya itu pasti lebih beragam. Akhirnya bayi bisa mengenal banyak tekstur dan banyak rasa. Terus juga lebih higienis, karena mama kan buat sendiri tuh, jadi mama tahu prosesnya. Mama pasti membuat dengan cara yang terbaik, dengan cara kebersihan yang paling maksimal. Tapi kekurangannya ribet. Karena yang namanya MPASI homemade itu banyak sekali aturannya. Dari mulai cara penyimpanan jangan sampai salah supaya tidak jadi tempat pertumbuhan bakteri. Terus dari cara mengolahnya jangan sampai salah supaya zat gizinya tetap bertahan. Terus juga dari proses pembuatannya gitu. Memang prosesnya ini panjang, memakan waktu dan memang cukup ribet. Mama yakin makanan yang mama buat ini kandungan gizi sama zat besinya udah bisa memenuhi kebutuhan bayi. Kalau kandungan gizi sih mungkin bisa, tapi kalau zat besi yang kebutuhannya cukup banyak, mama yakin sudah memenuhi. Terus mama udah timbang belum bahan makanannya sebelum mama masak? Supaya zat gizinya bisa lebih terukur. Terus apa mama yakin pas proses masak itu kandungan gizinya nggak berkurang karena proses masak? Mari jawab masing-masing. Jadi intinya memang kekurangan MPASI homemade ini adalah cenderung kurang bisa memenuhi kebutuhan zat besi pada bayi. Terus gimana? Mending instan atau homemade? Makin bingung kan jadinya? Untuk lebih baik mana, kalau menurut saya sih itu kembali pada pilihan mama masing-masing. Kalau mama merasa sanggup untuk bikin MPASI homemade dan dengan kandungan zat gizi yang memenuhi kebutuhan bayi, ya silahkan. Dengan catatan mama nggak memberikan menu tunggal pada bayi, tapi memberikan menu yang lengkap. Lalu takarannya juga diperhatikan. Kalau bisa sebelum dimasak itu mama timbang dulu porsinya. Berapa persen. Lebih baik lagi kalau mama memberikan bayi MPASI homemade full, mama juga memberikan bayi suplemen zat besi untuk memastikan zat besinya tetap terpenuhi. Tapi kalau mama orangnya gak mau ribet kayak saya, yang maunya jelas dan pasti, ya udah pilih instan aja. Kalau soal mengenal rasa, kan sebenarnya juga nanti setelah 9 bulan, setelah porsi makannya lebih banyak, setelah mulai dikenalkan makanan keluarga, dia juga akan mengenal rasa. Dan bisa juga untuk mengenal rasa itu menyelipkan cemilan-cemilan yang mama buat sendiri. Kalau Bu Bidan tim yang mana? Kalau aku sendiri sih nerapin pada kedua anak, dua-duanya kombinasi. Jadi 2 hari instan, 1 hari homemade. 2 hari instan untuk memastikan dia dapat kalori yang cukup dan zat besi yang cukup. 1 hari homemade untuk mengenalkan dia berbagai macam rasa makanan keluarga. Kombinasi ini aku terapin pada kedua anakku, karena pada anakku yang pertama dia lahir dengan berat lahir rendah. Terus udah pasti kalau bayi dengan berat lahir rendah itu sangat rentan anemia, sangat rentan kekurangan zat besi. Akhirnya di usia 6 bulan dia memang udah menunjukkan gejala kekurangan zat besi. Yang dari situ aku nggak mau lengah untuk ngasih makanan yang rendah zat besi. Jadi dari situ setelah konsul dengan dokter pun aku akhirnya memutuskan untuk lebih banyak instan dibanding homemade sampai dia usia 9 bulan. Karena dia punya tugas untuk ngejar berat badan dan ngejar HB, tugasnya banyak. Alhamdulillah dengan menerapkan MPASI kombinasi ini, anakku bisa ngejar
BB dan ngejar HB dengan cukup signifikan. Terus gimana sekarang? Setelah usia 1,5 tahun, apa dia jadi anak yang pemilih makanan? Alhamdulillahnya enggak, dia tetap mau menerima makanan apapun yang aku kasih. Makanan apapun yang aku masak, dia cenderung mau makan selama kondisi dia lagi sehat, lagi nafsu makannya lagi baik, dia pasti mau makan. Gak terlalu pemilih makanan sih seperti yang ada di teori. Tapi semua kembali pada anak masing-masing, karena beda anak, beda orang tua, pasti beda karakter, pasti beda kebiasaan juga. Intinya mama, MPASI ini kan masa yang panjang dan juga masa yang sangat melelahkan batin sebagai seorang ibu, karena memang pasti ada fasenya anak susah makan, anak nggak mau makan, BB seret, terus GTM, pokoknya itu yang benar-benar masa yang panjang dan menguras batin sebagai ibu. Jadi sekurang-kurangnya sampai 2 tahun aja kita perjuangin, kita usahain untuk bayi mendapatkan zat gizi, zat besi yang optimal untuk pertumbuhan otaknya. Nah, di usia 2 tahun pertama ini anak sangat rentan kekurangan zat besi. Jadi mama harus aware akan kekurangan zat besi pada anak, karena ketika bayi udah kekurangan zat besi itu pasti merembet kemana-mana. Bayinya gampang sakit, berat badannya pasti seret, bayinya pasti susah makan, nafsu makan menurun, lemah, lesu, lunglai, belum lagi mempengaruhi pertumbuhan otak. Udah panjang sekali dampaknya kalau diceritain. Jangan lupa untuk segera konsul dokter kalau mama udah melihat tanda gejala anemia pada anak, supaya bisa cepat terselesaikan. Oke, sekarang udah gak bingung lagi ya, mau pilih MPASI homemade atau instan, atau makin bingung sekarang? Gak lah, harusnya udah gak bingung lagi ya. Apapun pilihan mama, pasti mama sudah memilih dan mempertimbangkan yang terbaik untuk anak mama. Terima kasih mama sudah nonton videoku, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.